Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu dengan kelas ini lagi, kelas mustalah hadis ya, di pertemuan kelima. Baik, kemarin kita sudah pernah membahas tentang hadis ditinjau dari beberapa aspek pembagian hadis ya. Sekarang kita sampai di pembagian hadis yang ditinjau dari segi diterima atau tidaknya hadis tersebut, atau saya sederhanakan dengan bahasa kualitas. Artinya adalah kualitas hadis ini itu layak digunakan atau layak diterima sebagai dalil atas hukum atau tidak. Nah, baik, pembagian hadis dari segi kualitas atau dari segi diterima atau tidaknya sebuah hadis terbagi dalam hadis sahih, hasan, dan dhaif. Kalau hadis sahih itu apa? Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat ini. Nah, jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hadis tersebut bisa disebut dengan hadis sahih. Nah, diantaranya adalah yang pertama adalah ittisalus sanad atau tersambungnya sanad. Jadi, untuk menjadikan sebuah hadis itu hadis sahih, secara sanadnya harus tersambung. Dari sanad satu, dari tingkatan sahabat ke bawahnya itu harus nyambung. Tingkatan dari tabiin ke tabiin itu harus nyambung, dan seterusnya. Yang ini sambungannya adalah memang sampai ke Nabi, gitu nggih. Itu. Jadi kita tahu ittisal ini sanadnya ittisal atau tidak bagaimana ketika kita meneliti sebuah hadis adalah kita bisa menggunakan kitab-kitab yang berisi tentang rijalul hadis. Jadi antara nama ini dengan nama ini itu mereka bertemu tidak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti hadis, nanti aja kita pakai contoh ya. Oke, yang pertama adalah ini tadi ittisalus sanad, sanadnya harus tersambung. Kemudian yang kedua adalah selain sanadnya tersambung dari satu tobakot ke tobakot yang lain, masing-masing perawinya harus adil atau adalatur ruwat. Nah, keadilan, keadalahan ruwat. Adil ini maksudnya secara karakter itu seorang rawi tidak pernah difitnah atau dihukumi oleh kritikus hadis sebagai pendusta atau yang memang biasa digunakan dalam hadis adalah biasanya itu adalah ketika perawi itu tidak dihukumi sebagai pendusta atau tidak pernah berbohong. Nah, tapi kalau secara umum adalah turwat itu ya secara karakter tidak pernah melakukan hal kejelekan yang bisa menurunkan harga dirinya gitu ya. Jadi mungkin ya karena rawi-rawi ini kan juga manusia ya, kesalahan-kesalahan kecil itu masih bisa ditoleransi, tapi tidak melakukan hal-hal yang bisa menurunkan kewibawaan dirinya ataupun harga dirinya. Atau yang lebih biasa digunakan adalah tidak muttaham bil kidbi atau tidak dikenal sebagai orang yang berbohong. Nah, itu secara karakter kalau adalah turwat. Kemudian syarat yang ketiga adalah dhawabitur ruwat. Dhawabitur ruwat itu adalah rawinya, ruwat itu jamak dari rawi ya. Adalatur rawi atau dhawabitur rawi gitu. Adalatur ruwat, kemudian dhawabitur ruwat itu adalah masing-masing perawinya, masing-masing rawinya itu harus dobit. Kalau dobit hubungannya adalah kecerdasan. Nah, jadi seseorang dinamakan dobit atau kalau dalam derajat rijalul hadis itu nanti menggunakannya sikoh atau ausak gitu ya. Lebih sikoh. Seorang perawi, seorang rawi dinilai sikoh atau bahkan ausak dan lain sebagainya. Dia dibilang dobit itu kalau beliau bisa
Ketika mendengarkan hadis itu bisa menyampaikan kembali isi hadis tersebut tanpa mengurangi baik dari redaksi maupun esensi maknanya. Nah, jadi seseorang dikatakan cerdas itu ketika dalam hal hadis itu adalah ketika hafalannya kuat dalam mempelajari, menghafalkan hadis, kemudian mengajarkannya sesuai apa yang dia dapatkan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi dikatakan dobit itu kalau kuat dari sisi hafalannya. Kalau adil tadi kan dari karakternya, tidak berbohong, tidak melawan perbuatan tercela. Kalau dobit itu dari sisi kecerdasannya. Jadi ingatannya yang kuat, bisa menghafalkan dan kemudian menyampaikan hadis sama dengan apa yang dia dapatkan. Nah, ini syarat-syarat yang berhubungan dengan sanadnya, dengan sanad-sanad sebuah hadis. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan matannya. Tahu ya, matan itu isi hadisnya, kalau sanad itu proses penyampaian hadisnya ya. Proses penyampaian hadisnya itu dari siapa ke siapa ke siapa. Nah, itu sanadnya di situ. Nah, kalau syarat-syaratnya adalah bebas dari syad. Nah, sebentar malah kepencet. Jadi syarat selanjutnya untuk matan adalah bebas dari syad. Jadi matan itu tidak mengandung syad atau cacat. Artinya di sini adalah hadis yang dia sampaikan dalam satu pohon sanad itu tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau yang lebih sahih derajatnya. Nanti akan kita pelajari selanjutnya di pembagian hadis dhaif ya, nanti yang syad. Kalau ilat itu cacat yang ada di matannya. Jadi mungkin redaksinya terbolak-balik atau ada pengurangan dan lain sebagainya dari segi matannya. Atau bertolak belakang, bertentangan dengan Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, jadi syarat-syarat sahihnya hadis, suatu hadis itu ketika bisa mencakup ke semua syarat ini. Sanadnya ittisal, rawinya semuanya adil dan dobit, kemudian dari segi matan itu dia khairu syad dan khairu ilat. Nah, jadi ini bukan syad ya, maksudnya tidak ada syadnya atau tidak ada ilatnya gitu ya. Oke. Kemudian itu yang dinamakan hadis sahih. Nah, jadi jelas ya hadis sahih itu ya kalau kita bertanya berarti yang boleh dipakai ya tentu yang kita pakai ya memang hadis sahih itu gitu ya. Biasanya ulama hadis ada yang mengklasifikasikan derajat kesahihan hadis. Itu yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian yang diriwayatkan oleh Muslim. Terus yang ittafaqo baina Bukhari dan Muslim. Yang disepakati Bukhari sama Muslim sebagai sahih. Nah, itu ada urutan-urutannya. Jadi yang ada pada kitab Sahih Bukhari itu sama ulama hadis terjamin kesahihannya. Di bawahnya derajat ada kitab Sahih Muslim. Jadi kitab Sahih Muslim itu derajat kesahihannya masih di bawah kitab Sahih Bukhari. Nah, itu. Oke, jadi itu yang hadis sahih. Nah, kemudian sahih itu ada dua. Yang pertama adalah sahih lidzatihi yang sudah kita bahas tadi, sahih dianya sendiri gitu. Sahih karena dianya sendiri hadis tersebut itu memang sudah sahih dari sananya. Gawan bayine hadis ini memang sudah sahih. Kemudian ada sahih li ghairihi. Nah, sahih li ghairihi kalau secara maknanya ya dia itu sahih karena orang lain atau karena hal lain. Apa itu hadis sahih li ghairihi? Adalah hadis hasan atau hadis hasan yang dia itu dikuatkan dengan riwayat yang lain yang dia lebih sahih atau ashah. Nah, jadi apa itu hadis hasan? Kita bahas dulu.
Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi persyaratan kelima syarat ini, tetapi pada poin 2 fitur ruwat itu ada rawi yang diragukan ingatannya. Nah, jadi hadis hasan itu juga sanadnya harus ittisal. Rawinya semuanya harus adil. Kemudian matannya harus tidak ada syad maupun ilat. Tidak ada syad dan tidak ada ilat. Tapi untuk kedhobitan rawinya, hadis hasan ini derajatnya lebih, apa istilahnya? Lebih rendah dari derajat hadis sahih. Jadi mungkin salah satu perawinya itu ada yang pernah ditemukan lupa atau meriwayatkan hadisnya tidak letterlek seperti apa yang ada pada hadis yang lain. Nah, gitu. Jadi ada salah satu rawinya yang dihukumi oleh kritikus hadis itu sebagai orang yang tidak dobit, atau yang kurang kedobitannya. Nah, kurang atau tidak itu nanti ada derajat-derajatnya ya. Nanti ketika kita mau belajar tentang jarh wa ta'dil. Nah, ketika menjarah atau menjarah itu artinya mengkritik ya, memberikan penilaian kritik kepada ulama hadis, kemudian berikan penilaian plus atau namanya ta'dil. Jadi jarh wa ta'dil itu jadi di dalam dunia kajian hadis itu ada yang memang fokusnya ke kritikus rijalul hadis. Jadi ada yang expert dalam menilai rijal hadisnya atau orang-orang rawinya. Rawi ini derajatnya gimana, rawi ini derajatnya gimana gitu ya. Jadi antara ada yang hafid lil hadis, ada yang ausak, atau yang bawah-bawah adalah labak sabi. Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan jarh wa ta'dil. Itu derajat-derajat untuk para ahli hadis. Nah, untuk hadis hasan ini, kembali lagi ke sini, hadis hasan ini secara kedhobitan rawi itu ada dalam sanadnya itu salah satu rawi yang diragukan hafalannya atau yang dia mendapatkan predikat jelek dari salah satu atau salah dua ulama. Nah, seperti itu. Jadi kalau hadis sahih semua rawi harus bersih dari kritik. Nah, istilahnya gitu ya, harus bersih dari kritik. Semua ulama menyepakati rawi-rawi yang dalam hadis sahih itu ya semuanya adilnya tam, dobitnya tam. Ya, jadi dobitnya itu sempurna gitu. Kalau hasan itu secara adil dia harus adil, jadi tidak boleh rawi itu melakukan hal tercela atau mutahammil gitu tadi ya. Jadi kalau secara karakter itu harus sama-sama adil baik yang hadis sahih maupun hadis hasan. Tapi kalau untuk kecerdasan hadis hasan itu di bawah derajat hadis sahih. Kenapa demikian? Kalau karakter itu kan istilahnya sudah gawan bayi ya atau sudah nempel di diri kita. Kalau kecerdasan itu kan bisa hal yang bisa didapat atau hal yang bisa diusahakan gitu ya. Jadi mungkin keadalatul ruwat, kedobitan rawi itu kadang bertambah usia, kedobitannya sudah berkurang. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ada rawi-rawi yang sudah semakin sepuh itu ingatannya semakin menghilang, atau pokoknya kecerdasan itu kan antara satu dengan yang lainnya kan memang tidak sama ya, tidak dalam ukuran yang sama. Makanya di sini ada tetap diterima tapi ada derajat-derajatnya. Jadi kalau yang dia itu dinilai oleh ulama itu kok meragukan kedobitannya, itu masuknya nanti ke hadis hasan. Nah, tapi secara syarat-syarat yang lain semuanya harus terpenuhi. Jadi sanadnya ya tetap harus ittisal, rawinya ya adil, terus ghairu syad dan ghairu ilat. Jadi tidak musyadad ataupun mu'allal ya. Jadi tidak bersyad ataupun berilat. Itu kalau hadis hasan. Nah, kemudian kalau ada hadis hasan yang kita kan pernah membahas ya, jadi hadis itu pasti diriwayatkan oleh banyak sekali orang, gitu. Banyak sekali jalur periwayatan. Nah, gitu.
Jadi hadis hasan ini bahkan untuk hadis-hadis gharib ya. Gharib itu apa coba kemarin? Gharib itu yang dalam satu tingkatan, minimal satu tingkatan itu hanya ada satu perawi, ada satu rawi ya, hanya ada satu rawi. Nah itu gharib, meskipun di hadis gharib itu kan di tingkatan yang lainnya juga pasti banyak yang meriwayatkan gitu ya. Nah jadi kalau ada hadis hasan, hadis yang dihukumi hasan, kemudian ada riwayat lain yang mendukung hadis tersebut, misalnya ada riwayat yang sama, ada hadis yang matanya sama, tapi diriwayatkan oleh jalur sanad yang berbeda dengan hadis yang dihukumi hasan tersebut. Nah, hadis yang menguatkan ini adalah hadis-hadis sahih atau hadis-hadis hasan juga gitu. Jadi hadis yang sederajat atau lebih tinggi derajatnya dari hadis tersebut. Paham sampai sini? Jadi ketika ada satu hadis yang kemudian dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain, itu nanti hadis hasan ini bisa naik derajatnya ke sahih li ghairihi. Nah, atau kalau Tirmidzi biasa menyebut dengan hasan sahih gitu. Jadi hadis ini hasan tapi terangkat derajatnya oleh hadis-hadis lain, makanya hadis ini naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Jadi mungkin gini, kalau ada berita, saya selalu mencontohkan berita ya. Berita misalnya ada teman kalian yang memberitakan bahwa hari apa kita kuliah itu kan kelas saya yang musola hari Kamis Jumat gitu. Oh, Jumat depan itu libur gitu ya. Ada yang teman kalian yang bilang itu, temannya Fulan lah ya. Nah, ya jangan Fulan lah ya, siapa? Temannya Mahmud gitu namanya ya, Mahmud. Nah Mahmud ini terkenal dengan walah nek Mahmud ya jembok percaya nih misalnya gitu. Nah misalnya gitu. Tapi ada di siapa? Ada orang lain sebut saja Fatimah itu juga mengabarkan. Dia kok Jumat depan itu libur. Terus ada lagi si Amir yang dia terpercaya itu mengabarkan, oh Jumat itu iya memang libur, wong kalendernya merah, misalnya seperti itu. Nah, berita dari si Mahmud yang diragukan kebenarannya ini tadi itu bisa terangkat atau bisa juga dipercayai karena berita yang lain yang datang dari orang lain yang lebih terpercaya itu sama dengan yang diberitakan oleh si Mahmud. Kira-kira seperti itu gambarannya ya. Jadi nanti akan kita contohkan dengan hadis gitu ya. Jadi dari hadis hasan itu bisa naik derajatnya ke sahih li ghairihi atau hasan sahih kalau ada hadis-hadis yang lebih kuat itu meriwayatkan hal yang sama. Oke. Selanjutnya adalah hadis dhaif. Nah, kalau hadis dhaif ini adalah hadis yang tidak mencakup syarat-syarat ini. Nah, makanya nanti hadis dhaif itu ini pembagiannya ada banyak lagi ya. Ada yang misalnya hadis dhaif yang dari sisi sanatnya tidak ittisol. Nah, jadi ingkitok sanat. Ittisol itu nyambung, lawan katanya adalah ingkitok atau terputus. Nah, itu ya. Jadi hadisnya adalah mungkotik. Nah, hadis-hadisnya ini ada pembagiannya. Misalnya yang terputus di tobakot mana namanya apa. Terputus di tingkatan sahabat namanya apa. Nah ini nanti akan kita bahas di hadis dhaif. Itu kemudian hadis dhaif yang dhaifannya karena rawinya tidak adil. Nah itu juga ada beberapa pembagian lagi. Atau dia yang tidak memenuhi hadis tidak memenuhi syarat kedobitan rawi, jadi rawinya itu ada yang mutahan bil kidbi atau bukan, mohon maaf, jadi rawinya itu yang dinilai dia itu sama sekali tidak menghafal hadis, nah, dan lain sebagainya. Itu nanti ada pembagian jenis-jenis hadisnya. Kemudian hadis dhaif yang karena dia ada syad dan karena ada ilat. Nah jadi tidak terpenuhi salah satu syarat atau semua syarat dalam sebuah hadis itu nanti masuknya adalah hadis
doif. Nah, kalau bedanya apa kalau hadis hasan? Hadis hasan itu terpenuhi semuanya. Hanya pada kecerdasan rawi atau kedobitan rawi itu ada ulama yang meragukan. Nah, gitu ya. Jadi ada yang menganggap beliau ini penghafal hadis, tapi ada juga yang pernah menemukan beliau itu lupa dalam menghafal hadis. Nah, itu jadi derajatnya di bawah. Jadi bukan kok dia dihukumi jelek oleh semua ulama hadis gitu ya. Jadi kalau hadis hasan itu semua syarat terpenuhi, hanya derajatnya lebih rendah dari hadis sahih. Nah, makanya kita jarang mendengar hadis hasan gitu ya. Kita seringnya mendengar hadis sahih sama dhaif karena itu yang memang bertolak belakang gitu kan. Begitu ya. Kemudian, apakah hadis dhaif bisa naik derajatnya kayak hadis hasan? Bisa. Jadi kalau hadis dhaif itu nanti bisa naik ke hasan li ghairihi. Jadi kalau hadis hasan itu biasa disebut dengan hadis hasan li dzatihi atau dengannya kayak tadi sahih li dzatihi. Nah, kemudian ada sahih li ghairihi. Kalau hadis hasan juga hadis hasan li dzatihi. Kemudian ada hadis hasan li ghairihi yang dia awalnya adalah hadis dhaif yang dikuatkan oleh riwayat lain yang derajatnya lebih tinggi dari hadis dhaif tersebut gitu ya. Tapi ada catatannya lagi kalau untuk hadis dhaif. Hadis dhaifnya ini adalah karena lemahnya hafalan. Jadi karena dari rawinya itu tidak dobit atau dari sisi sanatnya ingkitok fis sanat. Jadi kalau ada sanatnya yang mungkote itu bisa kalau dikuatkan dengan riwayat lain yang sanatnya mutasil itu dia bisa naik derajatnya. Atau syarat yang lain adalah tidak diketahui salah satu rawinya. Nah, jadi kadang kan nama bahasa Arab itu kan namanya panjang-panjang ya, namanya sama-sama. Kita mau ngomong Utsman, Utsman itu banyak, Utsman bin siapa, Utsman bin siapa, Utsman bin siapa. Jadi ketika ada salah satu hadis yang riwayatnya cuma misalnya an Utsman tanpa ada embel-embel Utsman siapa, itu kan kadang ini Utsman yang mana gitu, atau malah an rojulin gitu dari seorang laki-laki. Nah, itu kan tidak diketahui salah satu perawinya. Nah, kalau dhaifnya itu gara-gara rawinya ada yang tidak dobit, sanatnya ada yang tidak ittisal, kemudian atau satu rawinya salah satunya itu majhul atau tidak diketahui namanya. Nah, itu baru bisa diangkat. Nah, tapi tidak untuk hadis dhaif yang karena rawinya tidak adil, tidak ghairul adil atau matanya ada syad dan ada ilat. Nah, jadi ini yang memang sangat-sangat dihindari ya. Jadi untuk rawi itu harus adil, itu mutlak, dan untuk matan itu harus ghairul syad dan ghairul ilat. Nah, jadi ini yang wajib. Kalau untuk dobit itu masih bisa dibantu atau ditopang dengan riwayat lain. Nah, begitu juga dengan ittisalus sanad. Kenapa? Kalau ittisalus sanad itu misalnya dari dari generasi tabiut tabiin, kemudian ketika meriwayatkan itu lompat langsung ke sahabat tanpa melalui tabiin. Nah, itu kan berarti mereka kan nggak nyambung karena tabiin itu tidak mungkin bertemu dengan sahabat gitu. Jadi ini datangnya dari mana? Nah, ini kan juga mengkotik, ini namanya hadis dhaif. Tapi bisa jadi ketika orang meriwayatkan itu memang sengaja menyembunyikan dari tabiin karena dari segi sahabat itu sudah terkenal. Nah, bisa jadi kasusnya seperti itu. Makanya kenapa ada keadaan di mana hadis dhaif itu bisa diangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi dengan dibantu riwayat-riwayat lain yang lebih tinggi derajatnya dari hadis tersebut. Bisa hadis hasan, bisa hadis sahih yang menarik derajatnya. Asal itu tadi, kedhaifannya itu tidak gara-gara rawinya ghairu adil, ataupun hadisnya itu ada syad dan ada ilat. Nah, begitu ya. Semoga ini memahamkan. Kalau tidak paham nanti bisa bertanya ya. Oke, kita lanjut ke ini, selesai di pembagian hadis dari sisi
diterima dan ditolaknya hadis. Kalau hadis dhaif itu ya ditolak, kecuali itu tadi sudah terangkat derajatnya. Tapi ada juga yang menyatakan kalau hadis-hadis dhaif yang tentang fadhailul a'mal itu masih bisa dipakai. Tentang nasihat-nasihat itu bisa dipakai. Yang tidak bisa dipakai adalah untuk hukum-hukum fikih dan untuk urusan akidah. Nah, itu seperti itu. Kalau untuk hadis hasan dan sahih itu masih bisa digunakan. Berbeda pendapat kalau hadis hasan itu untuk yang hal-hal yang berhubungan dengan akidah itu ada yang memperbolehkan, ada yang tidak untuk pemakaiannya. Kalau hadis sahih jelas dalam semua lini itu semua digunakan. Kalau hadis hasan itu dalam hal akidah itu ada yang tidak memperbolehkan. Tapi kalau dilihat dari segi derajatnya hanya di bawah sahih itu banyak ulama yang masih bisa menggunakan hadis hasan untuk baik berdalil fikih maupun didasarkan untuk akidah. Nah, untuk hadis dhaif itu hanya jumhurul ulama hadis mengatakan bisa digunakan untuk hal-hal yang fadhailul amal aja atau untuk apa ya amal-amal yang fadilah ya maksudnya yang keutamaan beramal gitu tuh bukan ke ranah hukum fikih maupun ke ranah akidah. Oke, sekarang kita lihat di contoh hadis. Oke. Kalau hadis sahih ya wes akeh buka aja kitab Sahih Bukhari dan kitab Muslim insya Allah di situ itu hadis sahih. Oke, akan saya contohkan satu hadasana musaddad biar kalian terbiasa atau nambah banyak contoh-contoh hadisnya. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Husain al-Mu'allim. Qala haddatsana Qatadah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ini hadis sudah kita bahas kemarin. Nah, kita buka ayo. Hadis yang tentang mencintai tidak beriman. Nah, apa namanya tidak beriman salah satu dari kalian sampai mencintai akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai mencintai saudaranya melebihi cinta kepada diri sendiri. Nah, ini masuk ke hadis aziz. Nah, jadi kita mengulang sebentar hadis aziz itu apa kemarin? Ayo. Hadis aziz itu yang diriwayatkan dalam satu tobakot atau dalam salah satu tobakot itu hanya 2 orang. Nah, makanya kemarin kita bahas berarti kalau hadis aziz itu boleh dipakai atau tidak. Nah, tunggu dulu hadis aziz ini sahih atau tidak. Nah, sekarang ketemu ya. Ada hadis aziz yang meskipun hanya diriwayatkan oleh 2 orang dalam salah satu tingkatannya itu masuk ke derajat sahih karena memenuhi persyaratan-persyaratan itu tadi, memenuhi sanadnya ittisal, ruwahnya adil, rawinya dhabit, ghairu syadz, ghairu anlah, maka hadis ini walaupun aziz bisa masuk ke kualitas hadis sahih. Begitu ya. Jadi tidak hanya bergantung pada kuantitas sanadnya. Kemudian ini yang sahih liyadihi ya. Kemudian sahih li ghairihi itu ada salah satu hadis. Ada sana Abu Quraib qala ada sana Abdul bin Sulaiman an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ya inda kulli sholat. Jadi ini ada hadis tentang bersiwak sebelum sholat. Nah, itu kalau saja saya tidak memberatkan umatku, maka akan saya perintahkan umat itu untuk bersiwak setiap sholat. Nah, ini Sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi itu apa tadi? Itu adalah awalnya dia hadis hasan yang ditopang oleh hadis lain yang lebih sahih sehingga derajatnya naik jadi sahih li ghairihi atau kalau Tirmidzi menyebutkan dengan hasan sahih. Nah, kenapa di sini ada salah satu rawinya yaitu Muhammad ibni Amrin itu di sini ada tentang beliau, track recordnya beliau gitu ya. Qala ya al-Quttan wa Muhammad bin Amri farujulun sholih
laisa bi ahfadin nas lil hadis. Nah, jadi derajat Muhammad bin Amru itu bukan ahfadun nas lil hadis. Nah, jadi ya mungkin dia menghafal hadis, tapi dia bukan ahfad. Nah, dia tidak sebagai golongan orang-orang yang lebih hafal. Ya, jadi nanti ada yang hafid, ahfad gitu ya, ada derajat-derajatnya sendiri. Nah ini, terus ada juga komentar lain, Kola al-Jauzi Laisa Bikowi. Nah, Laisa Bikowi artinya dia itu tidak kuat. Nah, artinya Laisa Bikowi tidak kuat hafalannya. Nah, ada yang apa namanya mengomentari Laisa Bikowi. Kemudian ada juga kalau Abu Hazim Sholihul Hadis yaktubu hadithahu. Nah ini Sholihul Hadis. Jadi dia itu derajatnya sampai di Sholihul Hadis. Jadi bukan apa ya Sholihul Hadis ini bukan kok dia itu buruk, tidak, tapi dia itu bukan yang terbaik. Nah istilahnya kayak gitu ya. Jadi ada yang lebih tinggi dari beliau. Waqala Nasai laisa bihi ba'sun. Nah, laisa bihi ba'sun itu kan kalau diterjemahkan letter tidak apa-apa gitu ya, tidak ada apa-apa gitu. Nah, tapi kalau dalam derajat kalau laisa bihi ba'sun atau la ba'sa bihi itu artinya dia B aja gitu. Dia biasa aja gitu. Jadi yo dinggo yo rapopo gitu ya, tapi dia bukan is the best gitu ya. Terus aku marot sikoh, jadi cuma dalam derajat sikoh tapi bukan awsak. Wakolet nu nadui qad hadatsa anhu jama'ah minatikot kullu wahid minhum yanfaridu anhu binus khotin wa yughribu. Jadi ada apa namanya jamaah minatikot. Jadi ada orang-orang sikoh yang rawi-rawi yang sikoh meriwayatkan dari Muhammad ibnu Amrin. Nah gitu, ini kan berarti bagus gitu ya. Tapi ada beberapa ulama yang lezabikowi atau labak sabihi dan lain sebagainya, itu otomatis menurunkan derajat dia sebagai rawi yang dupit. Nah, seperti itu. Nih kenapa kita bisa mendapatkan ini, itu ada apa referensinya gitu. Ada kitab yang tentang memang Rijalul Hadis, Tahdhibut Tahdhib atau Tahdhibul Kamal, itu untuk melihat track recordnya seorang rawi itu dia meriwayatkan dari siapa, diriwayatkan oleh siapa, kemudian apa namanya ulama-ulama itu berbicara tentang dia itu kayak gimana gitu. Nah, ini dikuatkan oleh salah satunya adalah hadis dari Bukhari. Nah, ini sama laulaan asyuku ala ummati au ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'akulli sholatin. Nah, jadi selain ini banyak gitu ya, saya cuma ambil satu contoh. Jadi ada riwayat-riwayat lain dari jalur lain yang mengangkat derajat hadis ini, begitu kira-kira. Kemudian contoh selanjutnya adalah hadis Hasan, yang Hasan lidzatihi itu ya sebenarnya kita bisa menggunakan hadis ini tadi. Ini kan hadis Hasan lidzatihi awalnya yang ditopang hadis lain sehingga menjadi sahih li ghairihi. Jadi ini sekaligus bisa jadi contoh hadis Hasan karena keberadaan Muhammad ibni Amrin. Tapi saya carikan hadis lain biar tambah kosakata hadisnya. Nah, ini ada hadis hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ja'far bin Sulaiman al-Tubai an Abi Imran al-Jauni an Abi Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari qala sami'tu Abi bi hadratil adu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta dilalis suyuf. Nah, jadi tentang apa ya, tentang perang ya kalau ini ya. Jadi Abwabul Jannah itu tahta zilalis suyuf. Jadi untuk bisa masuk surga atau salah satu pintu surga itu ada di bawah bayang-bayang pedang gitu istilahnya. Nah, di sini ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, itu ada hadis Hasan Gharib. Nah, kita melihat lagi salah satu contoh hadis gharib ya. La na'rifuhu illa min hadithi Ja'far bin Sulaiman al-Dubai. Nah, jadi hadis ini dalam tingkatan ini tingkatan mana ya kalau ini ya mungkin setelah tabi'in ya, tabi'in. Nah, jadi tabi'nya sudah banyak sekali. Nah, itu ada Ja'far bin Sulaiman al-Dubai satu-satunya yang meriwayatkan hadis ini pada tingkatan ini. Nah, itu sudah bisa disebut hadis Hasan Gharib. Nah, jadi mengulang sedikit, hadis gharib itu adalah dalam salah satu tingkatannya hanya ada satu rawi.
Jadi tidak harus di tingkatan sahabat, tidak harus di tingkatan atas, tapi juga bisa di tengah-tengah. Nah, itu. Nah, kita lihat komentar tentang Ja'far ini ada di sini. Qala Ahmad bin Hambal la ba'sa bihi. Nah, sama ya, sama kayak Hasyim tadi dipredikati dengan la ba'sa bihi. Wa qala Ibnu Mu'ayyan siqqah. Nah, jadi cuma derajatnya cuma siqqah, belum authaq gitu. Karena Yahya mana nih kursor? Karena Yahya bin Sa'id yastad'ifuhu. Nah, jadi Yahya bin Sa'id itu melemahkan si Ja'far bin Sulaiman ini tadi. Waqal Ahmad bin Sanan ana astaskilu hadithahu. Saya memberatkan atau ya istilahnya tidak begitu saja mempercaya hadis-hadis yang datang dari Ja'far bin Sulaiman. Nah, ini kan ada kritik-kritiknya. Waqala al-Bukhari yuqalu karena umian lah, malah di Bukhari lebih kejam lagi karena umian gitu ya. Karena kalau Bukhari sama Muslim itu kan cara apa namanya filternya itu kan benar-benar terfilter agar memang benar-benar sahih gitu ya. Gitu. Jadi waqala Ibnu Sa'ad karena thiqah bihi dha'fun. Nah, jadi Ja'far bin Sulaiman ini membuat hadis ini hasan karena kekurang dobitannya beliau. Nah, ini Hasan lidati. Kemudian Hasan Liwairi adalah hadis dhaif. Nah, ini salah satu contoh hadis dhaif. Hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi wa Muhammad bin Ja'far qalu hadatsana Syu'bah an Asim bin Ubaidillah qala sami'tu Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an abihi annam ra'atan min bani Fazarah tazawwajat ala na'lain faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araditi min nafsiki wa malik bina'lain qalat na'am qala fa'ajazahu. Nah, ini tentang seorang wanita dari Bani Fazarah yang dilamar hanya dengan mahar sendal, sepasang sendal. Nah, itu terus Rasul bertanya, kamu ridho? Kalau ridho berarti saya membolehkan. Nah, itu ya. Ini bisa digunakan untuk para wanita yang kalau misalnya mau dilamar itu jangan lihat dari finansialnya gitu. Ini kayak gitu ya. Jadi ini kenapa ini hadis ini dhaif? Di sini ada rawi bernama Asim bin Ubaid. Kita lihat kritik tentang beliau. Kalau Mujahid bin Musa anafan an Syu'bah qala kana Asim bin Ubaidillah law qila lahu man bana Masjidil Basrah laqalu fulan an fulan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam banahu. Nah, ini apa ya kinayah ya. Jadi kayak semacam bahasa isyarat gitu. Jadi kalau Asim ini ditanya siapa yang membangun Masjid Basra itu dia akan jawab dari fulan bahwasannya yang membangun adalah Nabi Muhammad. Jadi tidak disebutkan berita bahwasanya yang membangun Nabi itu dari siapa karena dia lupa gitu, karena dia lupa. Nah, saya kayak tadi yang contohnya Mahmud itu tadi ya. Besok itu libur. Siapa yang ngasih tahu? Ya pokoknya mau ono sing kayak tahu gitu. Ono sing ngasih tahu saya kalau Jumat depan itu libur kok. Embo ya, mau siapa ya lali aku. Nah, kayak gitu ya. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi dia lupa sumbernya tadi dari mana. Kemudian Waqala Ibnu Madini dzakarna inda Yahya al-Quttan du'afa Asim bin Ubaidillah. Jadi ada yang Asim ini adalah dhaif. Jadi ini waqala Ibnu Mu'ayyan dhaif. Waqala Ibnu Sa'ad katsirul hadis wala yuhtaj bi. Jadi hadisnya banyak tapi hadisnya nggak bisa dipakai buat berhujjah gitu ya. Waqala al-Bukhari wa Abul Hatim mungkirul hadis. Nah, Al-Bukhari lafaz kejam ya. Jadi mungkirul hadis, dia itu ingkar atau mengingkari hadis gitu. Nah, itu kenapa menjadikan hadis ini dhaif? Karena ada salah satu rawi yang tidak memenuhi syarat kedobitannya. Nah, gitu. Jadi ini secara sanadnya tetap ittisal, secara matanya dia ghairul syadz ghairul mu'allal gitu. Tapi dari segi kedobitannya Asim ini tidak dobit. Nah, tapi hadis ini naik derajat kehasan li ghairihi karena ini dijelaskan oleh Tirmidzi Afil babi an Umar wa Abi Hurairah wa Sa'ad bin Sa'ad wa Abi Sa'ad wa Anas wa Aisyah wa Jabir wa Abu wa Hadrad Aslami. Jadi ada hadis-hadis tentang ini yang diriwayatkan melalui jalur yang lain yang itu
lebih tinggi derajatnya dari hadis ini. Nah, itu seperti itu ya. Sama kedudukannya kayak Sahih Ghairihi ya. Jadi naik satu tingkat ke atasnya. Nah, itu seperti itu. Kalau untuk contoh hadis dhaif nanti akan kita masukkan ke pembagian hadis dhaif di pertemuan selanjutnya insya Allah. Oke. Cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga memahamkan, bisa dapat dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.